Dipersembahkan oleh Pemirsa, keberadaan Pusat Data Nasional percepat integrasi data lingkungan pemerintahan serta dampak penggunaan data terstandarisasi dalam pengambilan keputusan strategis menjadi salah satu prioritas pemerintah yang dilaksanakan oleh Kementerian Kominfo. One Data, One Policy merupakan inisiatif yang tidak hanya mencerminkan visi pemerintah untuk menciptakan pengelolaan data yang efisien dan juga terpadu. Tetapi ini juga untuk berpotensi memberikan dampak positif yang besar terhadap pembuatan kebijakan dan penyelayanan publik. Lalu seperti apa manfaat yang sudah dirasakan dengan adanya Pusat Data Nasional ini dan bagaimana Kementerian Kominfo sebagai pemangku dalam pelaksanaan inisiatif program ini? Bersama saya Eliza Hasan, kita akan ulas bersama dalam 60 Minutes with Kementerian Kominfo. dipersembahkan oleh Dan sudah terhubung bersama kami melalui sambungan telekonferensi sudah ada Bapak Menteri Kominfo, Bapak Budi Aris Setiadi, serta bergabung bersama kami langsung Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute, Heru Setiadi. Terima kasih Pak Budi telah bergabung dan juga Pak Heru telah bergabung dalam perbincangan 60 Minutes with Kementerian Kominfo. Saya langsung ke Pak Menteri nih, Pak Budi, karena selaku pemangku dalam pelaksanaan inisiatif ini. Ini bagaimana tentunya Kominfo sendiri melihat peran Pusat Data Nasional ini dalam menjaga kedaulatan data Indonesia? Jadi inisiatif Pusat Data Nasional ini memang merupakan suatu upaya infrastruktur sistem pemerintah berbasis elektronik. Yang seperti kita ketahui sesuai amanat Perpres nomor 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE, di mana pembangunan Pusat Data Nasional dilatar belakangi oleh belum terintegrasinya pusat data maupun aplikasi kementerian lembaga baik pusat maupun daerah, sehingga menimbulkan inefisiensi yang luar biasa dalam layanan publik. Saat ini terdapat 2.700 pusat data dan ruang server serta 27.400 aplikasi yang tersebar di lintas kementerian lembaga baik pusat dan daerah. Nah, dengan adanya Pusat Data Nasional atau PDN ini diharapkan menjadi infrastruktur yang menopang integrasi dan interoperabilitas semua sistem tersebut, sehingga bermuara pada peningkatan kualitas layanan publik dan pengambilan kebijakan pemerintah. PDN juga diharapkan dapat meningkatkan keamanan dan perlindungan data pemerintah, karena selama ini kita bisa kita saksikan banyak informasi mengenai bagaimana data situs-situs pemerintah, khusus yang di daerah itu disusupi, di hijack dan sebagainya. Nah, dengan diharapkan dengan Pusat Data Nasional ini, pemanfaatan data pemerintah dapat dilakukan dengan lebih baik, pengelolaan keamanannya dari PDN itu sendiri dilakukan oleh Kementerian Kominfo bekerjasama dengan Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN. Begitu, Mbak. Oke, baik. Nah, dari Pak Heru sendiri, Anda melihat tadi dari pemaparan Pak Menteri sendiri, sejauh mana sih kalau kita melihat pentingnya ini, Pak Heru, pentingnya keberadaan Pusat Data Nasional dalam konteks tadi ya, kedaulatan data Indonesia sendiri? Jadi tadi disampaikan Pak Menteri sangat valid ya, bahwa memang layanan pemerintahan berbasis elektronik ini sebuah keniscayaan gitu ya. Karena apa? Karena pertama tentu memberikan layanan yang cepat, murah dan juga mudah. Cuman kan memang dalam perjalanannya ada banyak tantangan yang kita hadapi dalam bagaimana kita menyelenggarakan layanan pemerintahan berbasis elektronik gitu ya. Yang pertama tentu adalah bagaimana kita menyatukan data-data, karena selama ini tadi juga disampaikan misalnya ada 2.700 server gitu, 27.000 aplikasi dan masing-masing memiliki atau memegang data masing-masing gitu ya. Tiap kementerian, tiap lembaga, pemerintah pusat, pemerintah daerah, sehingga memang harus ada upaya bagaimana semua data
itu pertama disatukan dulu. Jadi tadi kita integrasikan agar datanya menjadi akurat, kemudian juga memiliki referensi yang sama, kemudian juga ada standarnya gitu ya. Selain itu tentunya ketika semua nanti prosesnya ini dalam penyatuan data ini sudah sambil berjalan, tentunya juga kita memerlukan adanya pusat data nasional yang terintegrasi gitu ya. Karena kalau misalnya masing-masing memiliki pusat data sendiri, server sendiri, nggak efisien. Kemudian juga mungkin juga listriknya juga boros gitu ya. Ini kalau misalnya data ini disatukan tentu juga membuat akses menjadi lebih cepat gitu ya, dan juga ya tentunya data lebih mudah juga untuk dikontrol gitu. Walaupun juga ketika penyatuan data ini memang ancaman keamanan siber juga perlu kita antisipasi gitu ya. Oke, nah ini menarik terkait dengan keamanan. Mungkin saya kembali lagi ke Pak Menteri, Pak Budi. Ini kalau kita lihat kan tadi terkait dengan keamanan, mungkin orang akan bertanya bagaimana akhirnya strategi dari keberlanjutan, tentunya dengan keamanan juga. Ini strateginya akan seperti apa terkait dengan keamanan pusat data nasional ke depannya? Kan ada 3 isu, percepatan integrasinya, efisiensi, dan kualitas data itu sendiri. Yeah. Nah, di lingkup pemerintahan. Karena konsolidasi data pemerintah ini penting secara keseluruhan, dan kita sedang mewujudkan pusat data nasional di Cikarang yang mudah-mudahan bisa selesai di September tahun depan. Nah, setelah pembangunan pusat data nasional di Cikarang, untuk memfasilitasi saat ini kami melakukan penyimpanan data di pusat data nasional sementara. Nah, keamanan itu penting, menjadi isu penting karena upaya integrasi juga akan didukung melalui peraturan Menteri Kominfo nanti tentang penyelenggaraan sistem elektronik atau PSE lingkup publik, di mana dalam peraturan tersebut akan turut diatur terkait pemanfaatan pusat data nasional oleh PSE lingkup publik yang meliputi kementerian, lembaga, dan daerah, serta ketentuan klasifikasi data. Nah, soal isu keamanan memang menjadi isu yang sangat penting karena beberapa hari waktu lalu kita juga mendengar beberapa kementerian lembaga mengalami permasalahan dari sistemnya. Ini isu yang sangat krusial di masa yang akan datang. Saat ini kita terus melakukan kajian dan juga langkah-langkah sistematis untuk melindungi kebocoran data yang mungkin akan terjadi di dalam website atau data-data yang dimiliki oleh kementerian, lembaga, dan daerah. Begitu, Mbak. Baik, kembali ke Pak Heru. Dengan apa yang tadi dikatakan oleh Pak Menteri, ada beberapa kajian dan juga sudah dilakukan sedikit pendataan dan juga dilihat bagaimana sebenarnya mungkin evaluasi dari apa yang pernah terjadi sebelumnya terkait dengan pembocoran data. Tapi kalau Anda sendiri, Pak Heru, melihat bahwa menurut Anda, apakah memang saat ini pemerintah sudah memprioritaskan jatuhnya seperti itu dengan baik terkait dengan pembentukan dan juga pengelolaan data nasional ini? Ya, jadi memang arahnya sudah ke sana untuk bagaimana semua data ini disatukan gitu, standarnya disatukan, karena mungkin ada tiap-tiap daerah, tiap-tiap kementerian lembaga beda standar, kemudian juga metadatanya. Jadi ketika kita misalnya mencari data itu cepat diambil, cepat didapatkan gitu ya. Dan memang juga kendala di masyarakat itu kan ketika misal kita yang ngurus inilah paspor gitu ya, datanya sama, padahal kita ngurus ke kelurahan sama lagi, dimintain KTP segala macam. Apakah memang harus seperti itu? Nah, kita ke depan kita harapkan ada perbaikan bahwa cukuplah mungkin kita dengan KTP semua akses bisa dilakukan gitu. Tapi kan prosesnya memang tidak semudah membalikan telapak tangan. Ini yang memang harus kita segera proses gitu ya. Kemudian juga tadi terkait dengan misalnya keamanan data. Sebenarnya juga Undang-Undang ITE juga sudah mengamanatkan nih penyelenggara sistem elektronik gitu ya, di pasal 15 untuk menjaga keamanan datanya agar data itu aman, kemudian juga sistemnya andal gitu, kemudian juga PSE-nya bertanggung jawab gitu, udah ada di Undang-Undang ITE. Cuma ya memang kita harapkan nanti ketika misalnya pusat data ini udah selesai, masalah keamanan ini perlu menjadi perhatian. Dan memang juga pemerintah untungnya saat ini sudah juga memiliki Undang-Undang nomor 27 2022 tentang pelindungan data pribadi gitu ya. Walaupun memang nanti ada lembaga pelindungan data pribadinya seperti apa ini masih kita tunggu juga. Tapi paling tidak ada upaya yang memang bagaimana kita bisa mengamankan ruang siber kita, bisa juga memproteksi data publik.
Nah, cuma kan memang beberapa PR juga masih harus kita kerjakan juga. Oke, kita akan bahas tadi ya terkait dengan PR dan mungkin juga tidak semudah membalikan telapak tangan. Artinya pasti ada tantangan-tantangan di balik ini dan cukup menarik tadi kalau kita bisa menggunakan ini sebagai one data one policy. Jadi nggak usah kebawa kemana-mana nih data-datanya. Kita akan kembali pemirsa usai jeda, tetaplah bersama kami dalam 60 Minute with Kominfo. Dipersembahkan oleh Kita tahu kalau tiap harinya di internet itu banyak masalah. Dari adu mulut yang berujung gelut, kena bully sampai ngurung diri, akun medsos kena hack, dan tipu-tipu customer service palsu. Apakah kalian mau jadi salah satunya? Tentunya enggak kan? Makanya, inilah 4 jurus andal biar makin cakap digital. Buat mulanya, inilah jurus pertama. Kita mesti jaga etika biar netizen Indonesia nggak lagi dikenal paling nggak sopan se-Asia Tenggara. Bayangin etika di dunia maya itu sama pentingnya kayak dunia nyata. Lalu biar internet makin tentram, tanpa perpecahan, inilah jurus kedua. Terapin nilai-nilai Pancasila biar dunia maya nggak jadi medan perang. Saat dasar budaya kuat, kita jadi bisa menempatin dunia digital sampai maksimal. Makanya, di jurus ketiga ini, semakin kita jago bahkan bisa cari ilmu dan cari uang. Dan saat kejahatan mengancam, kuasai jurus keempat biar tetap aman. Para penipu bakal takluk sama kita. Jadi, siap untuk menguasai jurus-jurus biar cakap digital? dipersembahkan oleh Anda kembali bersama kami dalam 60 Minute with Kominfo, masih dengan Pak Menteri dan juga Pak Heru di sini. Kembali tadi kita terakhir mungkin menggantung soal tadi ya tantangannya. Ini pasti nggak mudah Pak Menteri untuk nggak semulus itulah pastinya ya. Sekarang pasti ada tantangannya untuk menciptakan sebuah pusat data nasional yang sesuai dengan harapan dan impian pastinya. Tapi ini bagaimana sebenarnya? Ini seperti apa memang tantangan yang dihadapi saat ini dalam proses tadi percepatan integrasi data ini. Ini bagaimana juga akhirnya Kominfo mengatasi ini sebenarnya Pak? Jadi memang ada 3 isu. Yang pertama soal eksistensi pusat data nasional itu sendiri, terus kebijakan publiknya dan juga kedaulatan data. Ini isu kedaulatan data ini penting. Jadi melalui konsolidasi data pemerintah, pemanfaatan data dapat menjadi lebih produktif, lebih efisien, karena kita bisa melihat sebagai contoh melalui data yang terkonsolidasi, pemerintah dapat cepat merespon berbagai isu lewat kebijakan yang makin tepat guna dan tepat sasaran bagi masyarakat luas. Sekaligus menghadirkan pelindungan pemanfaatan data secara komprehensif sebagai wujud kedaulatan data nasional, dan itu terjadi di banyak negara. Contoh misalnya Denmark, konsolidasi negara di Eropa, Denmark ini konsolidasi data dan kebijakan publik bisa di mana data pemerintah itu terkait lokasi geografis sehingga dapat memfasilitasi semua kondisi di mana pelaksanaan manajemen krisisnya bisa secara cepat dan pengambilan keputusan investasi jangka panjang bagi negara tersebut. Begitu juga di Jerman, di mana data pemerintah yang terintegrasi diperkirakan menyumbang atau mengurangi 60% waktu pemrosesan data sehingga pelayanan publik lebih cepat dibanding sebelumnya. Nah, fakta-fakta itulah yang membuat kita sangat mengharapkan konsolidasi data yang dilakukan pemerintah ini bisa berjalan dengan baik, karena waktu pemrosesan dan waktu pelayanan publik akan menjadi lebih cepat, dan yang kedua ketepatan baik dari sasaran maupun pilihan kebijakannya. Karena dengan data yang solid, saya yakin pemerintah akan merumuskan kebijakan secara cepat, secara tepat,
Nah, ketika itu maka eksekusinya juga bisa lebih cepat, feedback-nya, deliver terhadap berbagai program dan permasalahan masyarakat, dan juga bisa menerima feedback dari masyarakat manakala ada berbagai kebijakan yang perlu mengalami revisi atau penyesuaian atau adjustment. Kita optimis bahwa di masa depan pemerintahan berbasis elektronik atau sistem pemerintahan berbasis elektronik ini adalah demi meningkatkan pencapaian dan pelayanan publik yang lebih cepat dan maksimal untuk melayani segala permasalahan yang ada di masyarakat. Begitu, Mbak. Ya, tapi tantangan yang selama ini dihadapi itu seperti apa sih Pak Menteri, dan juga bagaimana dari Kominfo sendiri mengatasi dari tantangan ini? Tantangan yang saat ini terjadi adalah memang konsolidasi datanya itu satu isu penting. Misalnya jumlah data penduduk, data kependudukan, terus data-data misalnya wilayah. Kita memang harus akui bahwa single map, jadi ujungnya sebenarnya ke single map dan single data. Single map ini harus kita satukan dulu. Kita mengharapkan nanti di pemerintahan ke depan program satu peta ini atau single map ini bisa kita wujudkan. Karena single map itu penting menyangkut geografis kita, nah baru datanya demografis kita, sehingga tidak lagi ada angka-angka yang berbeda. Begitu juga soal single map. Single map ini penting untuk perencanaan pembangunan kewilayahan kita, terutama di daerah-daerah pelosok-pelosok yang jauh dari akses ke pusat-pusat pemerintahan misalnya. Daerah-daerah di 3T, terluar, terdepan, dan tertinggal ini kan perlu konsolidasi datanya. Sehingga perencanaan pembangunan, perencanaan penguatan kebutuhan masyarakat, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan sebagainya bisa dikonsolidasikan dengan baik. Kita paham dan kita sadar betul Indonesia ini memiliki luas daratan 191 juta hektar. Dengan luas lautannya juga 380 juta hektar. Bisa dibayangkan luas wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia yang begitu luar biasa. Sehingga terobosan-terobosan konsolidasi data atau single map ini menjadi sebuah konsekuensi dan keharusan bagi kita semua untuk mewujudkannya. Karena pembangunan atau perencanaan pembangunan yang baik harus berbasis data. Ketika kita bicara soal tanahnya seperti apa, cocok untuk tanaman apa. Kita bicara nanti soal produktivitas sektor pertanian, karena harus diakui dari data-data yang kami miliki, sektor pertanian kita masih jauh tertinggal dibanding negara lain dari sisi produktivitas. Padahal kita tahu bahwa Indonesia ini negara yang sangat subur. Nah, persoalannya apakah kita tepat menanam satu komoditas di lahan tertentu atau tidak. Nah, itu nanti tugas dari Kementerian Pertanian. Tapi yang pasti bahwa data ini penting. Jadi data ini penting untuk pengambilan kebijakan, untuk memilih kebijakan yang tepat, baik dari sisi waktu maupun sasarannya. Begitu, Mbak. Oke, nah itu dia. Data itu penting untuk mengambil kebijakan. Tapi salah satu tantangannya adalah tadi konsolidasi data ini. Apalagi Indonesia adalah negara kepulauan, ini menjadi tantangan tersendiri juga Pak Heru. Anda melihat dengan tadinya tantangan yang ada saat ini dan juga kebutuhan kita dengan kondisi kita saat ini. Menurut Anda, apakah memang ada sebuah aspek tertentu yang memang harus kita kita tingkatkan lagi untuk meningkatkan tadi efektivitas dari sebuah pusat data nasional ini sebenarnya Pak Heru? Ya, tadi kalau kita bicara data memang Pak Menteri sudah mengatakan ya bahwa data ini bagi sebuah negara seperti Indonesia gitu cukup penting. Misal katakanlah data pertanian. Ketika misalnya kita tahu wilayah-wilayah mana saja yang mungkin juga surplus beras gitu ya, sehingga ini bisa di-share juga ke wilayah-wilayah lain yang mungkin juga nanti import kita juga nggak tinggi-tinggi amat gitu ya. Atau mungkin misalnya data pendidikan gitu. Kadang-kadang kita sekolah itu ada yang kelebihan murid, ada yang kekurangan murid gitu. Ini dengan data-data ini bisa kita lebih optimalkan gitu ya. Karena betapapun data itu sekarang data ini adalah new oil, new currency gitu. Jadi memang memiliki fungsi dan juga guna yang sangat bagus kalau kita menggunakannya secara baik gitu ya. Tapi memang tadi salah satu juga tantangannya sekarang ini adalah bagaimana kita mewujudkan infrastruktur broadband ke seluruh Indonesia gitu ya. Ketika
ketika kita bicara layanan pemerintahan secara elektronik, artinya kan bahwa kita harus bisa mengakses layanan tersebut dengan internet, dengan broadband. Nah, juga di Indonesia juga menjadi tantangan juga karena kita memiliki wilayah yang luas dan masih terjadi kesenjangan ya antara Indonesia Barat dengan Indonesia Timur, khususnya Indonesia Timur lah gitu ya. Karena Indonesia Barat internet broadbandnya sudah cukup bagus, tapi Indonesia Timur kan sangat masih minim. Kemudian juga antara desa dengan kota, apalagi wilayah 3T itu kan juga yang harus juga menjadi tantangan. Dan ini juga memang sedang dikerjakan juga oleh Kementerian Kominfo yang saya tahu gitu ya, untuk menyediakan internet broadband hingga ke desa-desa. Ini merupakan tantangan yang sekarang ini dalam proses untuk dijawab dan diberikan internet yang cukup bagus bagi masyarakat. Artinya bahwa kalau kita lihat penggunaan data ini sebenarnya sangat penting bahwa untuk mempercepat tadi proses pengambilan keputusan pemerintah, proses untuk tadi meratakan keadilan sosial. Kita bisa bilang mengatakan seperti itu ya Pak Heru, bahwa tadi sekarang yang dilakukan oleh Kominfo juga untuk mempercepat dengan adanya konsolidasi data juga. Ini menurut Anda sepakatkah bahwa memang ini harus disegerakan, bahwa seperti apa? Ya, jadi kalau layanan pemerintah berbasis elektronik ini kita melihatnya dari dua sisi. Jadi dari sisi pemerintah, tentu pemerintah memiliki tujuan bagaimana layanan pemerintahan berbasis elektronik, kemudian satu data, kemudian pusat data nasional ini dikembangkan gitu ya, agar yang mungkin terintegrasi semua data, kemudian datanya lebih akurat dalam mengambil kebijakan, dan tentunya ketika akurat itu kan juga pembangunan lebih efisien, lebih efektif gitu ya. Sementara di sisi masyarakat sebagai konsumen yang menikmati atau pengguna layanan pemerintahan berbasis elektronik ya, sekarang itu mereka kan pengennya semua bisa dilakukan di gadget gitu ya. Apakah itu mungkin layanan tadi mungkin paspor nanti, apa SIM, atau mungkin perpanjangan STNK, begitu banyak layanan pemerintahan yang mungkin di daerah-daerah juga sudah dimulai gitu ya, masalah pajak segala macam yang dilakukan secara online aja, nggak perlu kita datang ke kelurahan, kecamatan atau kantor instansi pemerintah gitu ya. Baik, nah ini dia, kita akan tanya nanti ke Pak Menteri langsung bagaimana tentunya kita sekarang udah masuk digital, semuanya pingin lebih mudah, terus kemudian pingin semua satu untuk semua, dibilangnya seperti itu ya. Bagaimana kemudian akhirnya upaya dari pemerintah untuk penerapan satu data Indonesia di berbagai bidang, sesaat lagi kita akan bahas dalam 60 Minutes with Kominfo. Dipersembahkan oleh Kembali bersama kami. Nah langsung saja, tadi kalau kita ingin tahu bagaimana kemudian akhirnya upaya dari Kominfo sendiri atau pemerintah di sini untuk meningkatkan tentunya pelayanan publik yang diharapkan. Di sini kan yang kita pinginnya adalah satu data dipakai untuk semua nih. Bagaimana akhirnya Kominfo memaksimalkan itu Pak, atau mengupayakan itu? Dalam transformasi digital ini diperlukan 3 unsur sekaligus. Pertama adalah infrastruktur digitalnya. Kita tahu bahwa Indonesia negara luas. Yang kedua adalah upskilling digital. Dan yang ketiga tadi security in digital. Jadi 3 isu soal keamanan, soal upskilling, dan juga soal infrastruktur digital ini adalah pekerjaan yang harus kita wujudkan bersama. Terutama dalam menuju One Data, One Policy. Nah, pusat data nasional atau National Data Center ini rencananya akan dibangun di 3 tempat. Yang pertama di Cikarang, yang tahun ini tahun depan akan diresmikan, di Batam, dan juga di IKN Nusantara, Kota Baru. Jadi pusat data nasional ini sangat penting untuk mengatur arus lalu lintas data kita, data flow kita ini supaya bisa dapat digunakan, dianalisis secara tepat untuk dalam mengambil langkah-langkah dan kebijakan pemerintah. Kita melihat bahwa transformasi digital, kunci dari semuanya ini, memerlukan konsistensi dan juga bagaimana seluruh komponen mendukung ini semua. Karena dalam masyarakat, dalam digitalisasi atau transformasi digital ini kan ada 4 komponen sekaligus. Bagaimana pemerintahan digital atau e-government, digital ekonomi, dan juga digital society. Nah, perubahan-perubahan yang terjadi ini harus kita dorong supaya paralel. Jangan sampai digital ekonomi bergerak sangat cepat sementara pemerintahan atau digital government ini berjalan lambat.
Karena itu kecepatannya harus sama-sama kita tingkatkan. Kementerian Kominfo terus melakukan peningkatan literasi digital masyarakat lewat berbagai program, dari mulai Digital Talent Academy maupun Digital Leadership Academy. Kita terus mendidik masyarakat dengan literasi digital yang per tahun ini kami sudah melatih hampir 22,5 juta masyarakat, termasuk nanti dengan berbagai program, karena kita sadar bahwa kita paham bahwa di setiap tahun itu Indonesia membutuhkan 600.000 digital talent. Jadi dalam 15 tahun ke depan kita memerlukan 9 juta digital talent untuk bekerja, untuk aktif, memperkuat ekosistem digital nasional kita. Karena itulah pertanyaan tentang bagaimana satu data itu ya harus kita konsolidasikan semuanya, dari mulai infrastrukturnya, pemahamannya, karena tantangan terbesar dari dalam pemerintah, terutama ASN dalam mewujudkan e-government atau digital government ini adalah di mindset dari ASN kita. Karena menurut data terakhir baru 30% ASN kita yang mampu mengadaptasi perubahan digital ini. Kita berharap mudah-mudahan kecepatan terus berlangsung sehingga kita bisa mewujudkan Indonesia yang digital, karena di hari Rabu nanti Kementerian Kominfo akan meluncurkan visi Indonesia Digital atau VID 2045 menuju Indonesia negara maju. Begitu Mbak. Oke, nah ini tadi kalau terkait dengan konsolidasi juga mungkin informasi ini juga mungkin masyarakat sangat butuh, karena kadang terkait dengan transparansi nih Pak Menteri. Ini kan juga pada tanya bagaimana kemudian nanti transparansi dan akuntabilitasnya. Bagaimana pemerintah juga akhirnya memastikan bahwa transparansi terkait dalam pengelolaan data. Nah ini seperti apa Pak untuk meyakinkan masyarakat dalam hal ini? Jadi pengelolaan pusat data nasional dilakukan secara transparan dan akuntabel karena melibatkan berbagai unsur kementerian lembaga untuk sama-sama melakukan pengawasan dan juga pantauan mengenai program ini, dan kita terus menjalankan pembangunan pusat data nasional atau national data center ini dengan tepat waktu. Tentu banyak tantangan, banyak kendala, dan kita harapkan pembangunan pusat data nasional khusus yang bicara akan bisa kita selesaikan sesuai waktunya. Begitu Mbak. Oke, saya kembali ke Pak Heru menanggapi tadi upaya akan dilakukan oleh pemerintah dalam menerapkan satu data Indonesia, lalu kemudian ini hal yang diharapkan tadi ya, kita berharap bahwa ini akan mengefisiensikan dengan segala adanya kebijakan-kebijakan yang ada, serta tadi Pak Menteri juga menjelaskan akan ada beberapa membangun pusat data nasional di beberapa titik. Nah tanggapan Anda seperti apa Pak Heru? Ya memang pusat data ini memang harus dibangun gitu ya. Walaupun nggak tahu ada perubahan, mungkin kemarin itu memang 4 rencananya ya di Cikarang, Batam, BKN dan Labuan Bajo. Memang kita juga memberikan masukan juga kepada pemerintah untuk mengkalkulasi ulang. Nah apakah memang kita perlu 4 gitu ya? Karena terutama Labuan Bajo juga apakah memang aksesnya sangat mendukung di sana dan memang ada kebutuhan di sana gitu ya. Kalau kita belajar dari banyak negara itu memang ya setidaknya harus ada 2. Yang pertama itu sebagai main server, main pusat data, dan juga ada backup pusat data. Dan biasanya antara yang main dengan backup itu berbeda wilayah. Karena mungkin ya amit-amit gitu. Jadi kalau mungkin satu wilayah nanti mungkin ada gempa atau apa gitu. Kan kita tetap memiliki data cadangan yang dapat juga tetap berjalan, tetap dapat kita manfaatkan gitu ya. Tapi memang Indonesia ini ketika kita bicara juga sekarang IKN gitu ya. Ya paling tidak nanti kita juga apalagi IKN kan didengungkan sebagai ibu kota yang nanti berbasis digital gitu, yang sustainable juga. Mau tidak mau memang pusat data juga harus ditempatkan di sana gitu ya. Jadi kalau saya melihat memang 3 pusat data ini sudah cukup gitu ya. Tinggal bagaimana nanti pelaksanaannya aja gitu ya. Karena sekarang ini yang kita ketahui kan baru Cikarang dan Batam. IKN belum tahu nih akan seperti apa dibangun dan kapan gitu ya. Jadi 3 cukup, 4 lebih cukup lagi. 4 mungkin berlebihan. Nanti ketika misalnya jaringan di Papua katakanlah sudah cukup bagus gitu ya, tantangan infrastruktur di sana sudah terpenuhi, ya mungkin bisa
kita tambahkan di wilayah Papua. Tapi kalau sekarang mungkin 3 masih cukup bisa kita manfaatkan secara maksimal gitu ya. Kemudian juga tadi menyangkut bagaimana kita menghadapi transformasi digital, memang ya betapapun semua harus mentransformasikan dirinya juga. Karena kita lihat memang tadi disampaikan Pak Menteri juga banyak juga layanan pemerintahan terutama SDM di sana gitu ya tidak mentransformasikan dirinya, mengubah budaya yang tadinya itu kalau susah aja banyak yang mau datang, kenapa harus dipermudah, kenapa harus dipercepat gitu. Ini kan yang harus kita rubah mindset tersebut gitu ya. Karena sampai saat ini misal gitu ya, dalam pengurusan IMB aja gitu ya, itu banyak wilayah-wilayah yang butuh waktu berbulan-bulan IMB untuk keluar, padahal mungkin juga dibutuhkan untuk percepatan, untuk kepastian investasi segala macam gitu. Nah ini juga artinya bahwa ASN-nya juga harus mentransformasikan dirinya, karena ya bukan percuma sih, tapi tidak akan optimal ketika sistemnya sudah elektronik, orangnya masih konvensional gitu. Tapi ya saya sepakat tadi disampaikan Pak Menteri juga, ASN juga harus mentransformasikan dirinya menghadapi perubahan di era digital seperti sekarang ini. Berarti betul bahwa harus ada keterlibatan masyarakat maupun pihak lain dalam hal untuk menyukseskan dari pusat data nasional ini gitu kan, supaya tadi ini semua bisa berjalan dengan baik, jadi tepat sasaran seperti itu. Saya kembali ke Pak Menteri. Pak Menteri, ini kalau melihat bahwa tadi ada hal-hal yang memang semua harus turut serta dalam hal ini, tapi bagaimana juga dari Kominfo menilai dengan kondisi kita saat ini, dengan mungkin kualitas data yang saat ini kita miliki, sudah seperti apakah sebenarnya Pak Menteri? Data atau kualitas data Indonesia saat ini masih mencukupi, tetapi tantangan ke depan kan kebutuhan data nasional termasuk soal perlindungannya, kualitasnya, dan juga klasifikasinya memerlukan cara kerja yang terus makin hari makin sistematis dan makin cepat, begitu. Kan data itu tadi ada klasifikasi datanya, terus bagaimana klasifikasi data itu, mana yang perlu, mana yang penting, mana yang rahasia dan sebagainya, termasuk jaringan konektivitas untuk data center atau nasional data center atau pusat data nasional. Dia harus juga menggunakan jaringan publik, tapi dengan jaringan intra pemerintah, sehingga tidak bercampur dengan jaringan komunikasi publik, sehingga tidak mudah atau tidak rentan di hijack atau disusupi oleh berbagai konten yang bisa merusak keamanan atau mengganggu keamanan nasional data center atau pusat data nasional kita. Gitu Mbak. Oke, baik. Kita akan lanjutkan perbincangan kita bagaimana tentunya terkait dengan implementasi Satu Data Indonesia ini tadi dapat meningkatkan akurasi dan juga kendala data. Sesaat lagi tetaplah bersama kami dalam 60 Minutes with Kominfo. Dipersembahkan oleh Kembali bersama kami dalam 60 Minutes with Kominfo, masih bersama dengan Bapak Budi Aristiadi dan juga Pak Heru Sutadi. Nah, di sini kita sudah ada audiens yang akan bertanya langsung Pak Menteri dan juga Pak Heru. Saya berikan kesempatan untuk 2 penanya sekaligus. Silahkan, boleh langsung? Ya, silakan. Mohon izin Bapak, saya Grace ingin bertanya, apa itu konsep dasar dari kebijakan One Data, One Policy, dan mengapa hal ini menjadi penting dalam konteks komunikasi dan informatika? Terima kasih. Oke, ini langsung ke Pak Menteri nih nanyanya. Iya, langsung betul. ke Pak Menteri. Pak Menteri, ini ada pertanyaan langsung dari Grace. Oke, kita langsung jawab dulu ya. Satu pertanyaan dengan dulu. Pak Menteri, tadi Grace tanya apa konsep dasar dari kebijakan One Data, One Policy dan mengapa hal ini penting Pak Menteri dalam konteks komunikasi dan informatika. Silakan Pak Menteri. Begini, One Data berarti satu data, satu kebijakan. Jadi harus ditambahkan tadi adalah One Map. Jadi satu peta, satu data, satu kebijakan. Tadi saya sudah sampaikan sebelumnya bahwa problematika di Indonesia itu adalah single data, single map. Yang pasti mapnya dulu, petanya. Karena dalam banyak hal, kementerian lembaga dan sektor ini peta hutan, peta pertanian, peta
wilayah kita ini harus disolidkan dulu, jangan sampai ada 2 data atau 3 data yang menyangkut lahan kita atau sisi kewilayahan kita. Ini penting, karena jangan sampai lahan pertanian dipakai untuk hal yang lain, begitu juga hutan dipakai untuk kegiatan yang lain. Ini kita harus konsolidasi, makanya konsolidasi data yang menyangkut peta atau pemetaan, dan yang kedua menyangkut data itu sendiri. Karena misalnya kelemahan Indonesia misalnya di sektor pertanian adalah kita belum punya land doctor atau dokter tanah. Karena kalau kita sudah memanfaatkan teknologi canggih, saya pikir Indonesia akan menjadi negara yang paling produktif dalam hal pertanian. Misalnya begini, satu hamparan tanah itu cocoknya ditanam mangga, bukan ditanam manggis misalnya. Bukan berarti dia nggak bisa tumbuh mangga, tapi jika ditanam mangga hasilnya 12 ton, tapi kalau ditanam manggis bisa 24 ton. Jadi bahkan nanti saya optimis teknologi ini akan membuat kecanggihan yang luar biasa dalam kita mengelola sumber daya nasional yang kita miliki. Apa sih kekuatan kita? Kekuatan Indonesia sebagai bangsa? Satu, pertanian kita. Lahan kita termasuk lahan yang subur, tropis. Yang kedua, kelautan. Potensi sumber daya kelautan kita belum dikelola secara maksimal. Dan yang ketiga adalah pariwisata. 3 sektor ini adalah unggulan kita dibanding negara-negara lain di dunia. Coba bayangkan, negara lain punya pertanian, tapi pertanian tropis tersubur kita. Misalnya contohnya begini, kopi kita sekarang nomor 4 di dunia setelah Brazil, Vietnam, Kolombia, Indonesia. Padahal kalau soal geografis atau kondisi tanah harusnya kita bisa nomor 1. Mengapa demikian? Kopi kita cuma 1 hektar cuma 0,7 sampai 1 ton per hektar per tahun produktivitasnya. Sementara Thailand sudah 3,9 ton per hektar. Bayangin coba, kalau kita bisa meningkatkan 4 kali, apa nggak ekonomi kita atau di sektor kopi misalnya baru 1. Apalagi tumbuhan pertanian kita punya sektor yang tidak bisa dikalahkan negara lain. Kelapa sawit, kelapa, kopi, itu kan nggak mungkin dikalahkan oleh negara lain di dunia. Jadi banyak hal yang memang dalam pemerintahan mendatang ini kita harapkan kita lebih fokus pada kekuatan kompetitif kita dibanding negara lain. Nah, kembali ke soal tadi 1 data itu, menurut saya ya 1 peta juga. Jadi 1 data sekaligus juga 1 peta. Sehingga kita bisa merumuskan secara tepat strategi-strategi pembangunan kita dari berbagai aspek, kewilayahan, sosiologis, dan juga secara ekonomis bisa memberikan nilai tambah dan penggerakan potensi yang betul-betul kita miliki. Begitu, Mbak. Baik. Mudah-mudahan terjawab. Saya rasa terjawab ya, Grace ya? Ya, sudah. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Kita masih ada 1 pertanyaan lagi, 1 penanya. Boleh? Oke, baik. Mohon izin kembali Pak Menteri. Oke, langsung nih ke Pak Menteri. Ya, Perkenalkan, nama saya Jamal. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana dengan upaya perlindungan privasi dan keamanan data terjaga dalam rangka kebijakan One Data One Policy. Mohon penjelasannya, terima kasih. Iya, langsung Pak Menteri. Silakan Pak Menteri. Undang-undang perlindungan data pribadi sudah diputuskan. Nah, nanti kita turunannya termasuk juga pembentukan lembaga perlindungan data pribadi. Jadi dari undang-undang perlindungan data pribadi itu kan bahwa data masyarakat itu dilindungi dan pengelola atau pengumpul data ini bertanggung jawab terhadap penggunaan data tersebut. Tidak bisa data-data itu dipertukarkan, bahkan dijual atau dikomoditisasi, dengan bahasa kerennya itu dijual ke pihak lain, karena itu bisa membocorkan atau merusak atau mengganggu privasi dari pemilik data. Contoh begini, ketika data kita itu dikumpul di mana saja sih? 1, kalau kita mau langganan nomor telepon, data kita masuk ke operator seluler, ke perbankan ngumpulin data kita, rumah sakit ngumpulin data kita, sekolah ngumpulin data kita, gitu loh. Jadi banyak pengumpul data yang harus bertanggung jawab terhadap penggunaan data yang mereka kumpulkan. Memang yang paling mengerikan adalah data yang dikeluarkan oleh perbankan. Karena di data di perbankan semuanya perilaku kita bisa dideteksi.
tabungan kita belanja sebulan apa aja, kita pakai apa, sehari kita kemana aja, beli apa aja, itu terdeteksi. Sebenarnya kalau kecanggihan yang paling berbahaya itu ya data keuangan atau data di sektor keuangan yang tidak boleh disalahgunakan oleh pihak pengumpul data itu atau perbankan atau institusi keuangan. Kalau data offset kan cuma hubungan kita ke si A, si B, si C, dan juga apalagi dengan penggabungan teknologi ini, di mana juga operator seluler atau telepon seluler bisa dipakai untuk pembayaran dan sebagainya gitu. Jadi prinsipnya gini, dalam perlindungan data pribadi masyarakat dilindungi sepenuhnya, dan para pengumpul data atau lembaga pengguna data atau dalam bahasa ininya adalah penyelenggara sistem elektronik ini harus bertanggung jawab untuk melindungi masyarakat dari penggunaan data yang mereka kumpulkan. Begitu, Mbak. Oke, baik. Jadi Pak Jamal dan juga mungkin masyarakat semuanya tenang. Walau tadi kata Pak Menteri, semua aman, semua pasti terjamin dalam, apalagi dilindungi dengan payung undang-undang. Terima kasih untuk kedua penanya kita dalam sesi ini. Dan kita masih memiliki satu segmen terakhir lagi. Usai jeda kami akan lanjutkan, pemirsa, tetaplah bersama kami. Dipersembahkan oleh Anda kembali bersama kami masih dalam 60 Minute with Kominfo. Dan tadi sudah ada dua penanya, rasanya kurang cukup karena banyak banget yang mau nanya pastinya kepada Pak Menteri dan juga Pak Heru di sini. Mungkin saya buka lagi dua lagi nih, ada langsung saja dua lagi mungkin. Oh oke, silakan Mbaknya. Selamat siang Bapak. Perkenalkan nama saya Mariati, tapi saya hari ini mau bertanya sama Pak Heru dulu. Oh Pak Heru, baik. Ya. Pertanyaan saya Pak, bagaimana kebijakan ini dapat meningkatkan pelayanan publik dan memudahkan akses masyarakat terhadap informasi? Terima kasih Pak. Terima kasih. Baik, Pak Heru boleh langsung dijawab? Ya, kita harapkan seperti itu gitu ya. Jadi tujuan dari One Data One Policy itu seperti itu. Jadi kalau selama ini mungkin kadang-kadang kita data aja kadang-kadang nggak jelas ya. Kita punya jumlah penduduk berapa sih? 270 juta, 272 juta, apa 277 gitu ya. Nah, dengan One Data One Policy ini kita harapkan bahwa data kita menjadi lebih akurat, lebih valid gitu ya. Jadi benar itu nggak cukup tapi harus akurat gitu. Kemudian juga tentu ketika ada interoperabilitas kita sebut ya. Jadi antara satu data kemudian bisa dipertukarkan dengan kementerian lembaga lain, pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Ya masyarakat juga kalau kemana-mana nggak kemudian misalnya untuk mendapatkan layanan harus memfotokopi gitu ya, hal-hal yang sama lagi, KTP lah, KK lah, nanti ada surat nikah atau apa gitu ya. Karena data kita itu ketika kita masukkan satu KTP, NIK, oh kita udah bisa mendapatkan layanan pemerintah secara lebih baik gitu ya, nggak perlu data-data yang lebih banyak lagi. Dan tentunya juga ketika nanti semua berbasis elektronik ya kita mendapatkan layanan secara lebih murah, kemudian juga lebih mudah gitu. Kalau murah kan, wah kita biasanya kan harus ke kantor nih, harus ke lembaga pemerintah. Ya mungkin kalau di Jakarta mungkin dekat karena pemerintah pusat kan di Jakarta. Tapi pemerintah daerah bisa dibayangkan harus ke Jakarta gitu ya, transportnya berapa, akomodasi berapa gitu. Sehingga dengan nanti berbasis elektronik lebih murah, lebih efisien dan juga lebih cepat gitu ya. Lebih murah dan lebih cepat, oke. Sudah terjawab ya Mbak Maria tadi? Oke, baik. Satu lagi sebelum kita tutup. Ada satu lagi penanya? Oh, silakan Masnya. Ya, perkenalkan nama saya Juan. Izin bertanya buat ke Pak Menteri, bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan akses terhadap teknologi dan informasi komunikasi dalam implementasi kebijakan ini. Oke, berarti bagaimana untuk mengatasi ketidaksetaraan ya, betul, akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi dalam implementasi kebijakan. Terima kasih Juan. Langsung Pak Menteri, disilakan. Terima kasih Juan atas pertanyaannya. Memang dalam teknologi komunikasi atau teknologi informatika ini, terutama dalam infrastruktur digital ini, ada 3 isu utama yang paling penting. Yang pertama menyangkut coverage, yang kedua adalah quality atau kualitas, dan yang ketiga adalah capacity atau kapasitas.
Jadi memang Indonesia ini perlu meningkatkan kecepatan atau kapasitasnya, termasuk juga coveragenya, karena wilayah kita kan luas sekali dan tersebar begitu besar dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Jadi 3 isu utama dari penerapan atau akses konektivitas atau hal yang mendukung One Data One Policy ini menjadi pekerjaan rumah buat kita semua. Bagaimana coveragenya, sudah berapa persen, beberapa kapasitasnya, karena kecepatan internet kita rata-rata itu masih 23 Mbps per 23 Mbps. Kita ini termasuk masih negara yang perlu ditingkatkan kecepatan internetnya dan juga kapasitasnya, pilihan teknologi yang juga mesti kita convergence dengan banyak pilihan teknologi yang ada, dari mulai fiber optik, dari mulai BTS, bahkan juga satelit. Kementerian Kominfo terus mendorong pilihan teknologi yang tepat di wilayah, sesuai dengan wilayah yang ada di Indonesia. Karena misalnya di kepulauan, nggak mungkin kita pakai tarik kabel dengan panjang kan. Luas, kita perlu teknologi satelit untuk mempercepat akses konektivitas sehingga bisa mendukung One Data One Policy. Saya pikir itu mudah-mudahan Juan bisa terjawab pertanyaannya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Menteri. Terima kasih Juan. Baik, kita berada di penghujung acara kita dalam kali ini. Saya mau minta untuk closing statement dari Pak Menteri dan juga Pak Heru tentunya terkait dengan perbincangan kita kali ini. Mungkin ada sebuah pesan atau mungkin juga harapan tentang pentingnya sebuah pusat data nasional dalam mendukung kedaulatan data nasional ini. Saya mulai dari Pak Menteri. Silakan Pak. Ya, Pak, pusat data nasional merupakan bagian yang terintegrasi dari semua infrastruktur digital dalam mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik, atau bahasa lugasnya adalah pemerintahan digital atau digital government. Kita perlu penguatan dari sisi infrastruktur dan juga dari sisi kapasitas, baik teknologi maupun sumber daya manusianya itu sendiri. Karena sumber daya manusia ini adalah kata kunci. Bagaimana digital talent kita harus kita tingkatkan, dan kemampuan adaptasi dan inovasi seluruh penyelenggara negara atau ASN ini bisa kita tingkatkan sehingga bisa menjadi bentuk pelayanan yang lebih cepat, lebih efisien, lebih baik bagi masyarakat. Terima kasih, Mbak. Baik, Pak Heru, terakhir. Ya, transformasi digital sebuah keniscayaan. Dan memang kalau kita lihat sistem pemerintahan berbasis elektronik, One Data One Policy menjadi bagian bagaimana kita mentransformasikan digital pemerintahan di Indonesia. Ini merupakan tujuan yang mulia dan baik gitu ya. Dan kita harapkan ini memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Tetapi memang juga ada hal-hal yang menjadi catatan juga untuk kita mencarikan solusi dan tantangan yang dihadapi. Tadi pertama masalah sumber daya manusianya, kita harus merubah mindset kita, budaya organisasi kita, kemudian juga infrastruktur kita juga harus ditingkatkan dan dibenahi gitu ya. Dan tak dapat dipungkiri juga masalah keamanan siber dan keamanan data juga merupakan menjadi tantangan yang ya harus sama-sama juga kita hadapi. Dan ya kita harapkan ketika kita menyelenggarakan One Data One Policy, pusat data nasional ini merupakan hal yang memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan dan juga aman, serta data masyarakat tersimpan dan dilindungi dengan baik. Oke, baik. Ini kalau kita lihat berarti memang transformasi data memang sebuah keniscayaan, memang dibutuhkan. Tapi juga dalam hal ini kita butuh sebuah adaptasi dengan inovasi dan koordinasi yang baik secara transparansi untuk menciptakan One Data One Policy. Terima kasih Pak Menteri dan juga Pak Heru telah bergabung bersama kami. Dan pemirsa, demikian 60 Minutes with Kementerian Kominfo. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Eliza Hasan undur diri dan sampai jumpa. Dipersembahkan oleh